Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian sehat semua ya. Tentunya eh, kita harus tetap menjaga 5M ya. Memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dengan air mengalir ya. Tidak kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu akan bercerita ya, memberikan materi tentang struktur, tugas, dan pemenang yang ada di dalam organisasi. Di setiap organisasi itu pasti ada yang namanya ketua atau pimpinan, ada wakil pimpinan, ada anggota-anggota atau ada karyawan-karyawatinya. Di mana di dalam struktur ya, struktur itu ada yang namanya jabatannya. Jabatan di mana itu ada jabatan pimpinan, ada kepala, ada ketua. Nah, apa sih jabatan itu? Nah, kalau kita artikan, jabatan ini merupakan kedudukan pegawai ya dalam struktur organisasi yang mempunyai kemampuan tentang pengetahuan, keterampilan ya, dan sikap dalam bertanggung jawab. Nah, setiap orang harus mempunyai sifat tersebut. Bertanggung jawab ya, pengetahuannya bagus, pengetahuannya intelektual, keterampilannya ya, maka orang tersebut akan diberikan jabatan yang paling tinggi, apa umpamanya pimpinan atau kepala ya, atau di situ menjadi ketua. Nah, adapun jenis-jenis jabatan ya, jenis-jenis jabatan di sini yang pertama diantaranya yaitu ada kepala kantor atau pimpinan kantor, ada juga direktur. Nah, apa ini pimpinan kantor? Ya, pimpinan kantor yaitu orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivasi atau aktivitas ya, aktivitas kantor secara keseluruhan. Dia memonitor semua karyawan-karyawannya. Dia memonitor bagaimana perkembangan usahanya atau kantornya itu bagaimana, organisasinya bagaimana, berkembang atau tidak. Itu yang mengontrol atau yang bertanggung jawab adalah seorang pimpinan atau kepala kantor atau direktur kantor. Yang kedua yaitu ada manajerial. Nah, orang dikatakan yang manajerial ini adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsi-fungsi manajemen itu ada POAC. P ya, POAC. P planning, O organizing, C controlling ya. POAC. Nah, sebelum C itu ada controlling. C itu controlling, sebelum controlling itu ada actuating. P planning ya, POAC, P planning, O organizing, C PO A-nya actuating, C controlling. Nah, itu ada 4 POAC. Di mana planning yaitu perencanaan. Ya, ada organizing yang organisasi,
yang merencanakan. Pertama, manajerial itu merencanakan, planning, ya, merencanakan apa yang harus dilakukan oleh setiap karyawannya untuk memajukan usahanya atau memajukan organisasinya atau memajukan kantornya. Nah, POAC, planning. Organizing, bagaimana dia mengorganisasikannya kepada karyawan, kepada bawahannya, ya, untuk memperlancar atau meneruskan usahanya ini demi visi dan misi organisasi atau visi dan misi kantor. Actuating, yang C, actuating, yaitu mengaktualisasikan, ya, mengaktualisasikan atau memberikan pengarahan jika ada karyawan yang salah, yang kurang disiplin, maka si manajerial ini, si manajer harus memberikan masukan, menegur, itu. Dan yang terakhir yaitu controlling, mengawasi, ya, mengawasi apa saja. Nah, ternyata ada kesalahan, ya diawasi. Oh, ini perlu seperti ini kan. Oh, ini perlu disesuaikan. Nah, ini harus dikontrol. Jangan mengontrolnya sudah setahun, nah, harus bertahap. Setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan sampai setahun. Jangan ngontrolnya hanya 1 kali, tapi berjenjang 1 bulan, terus continue, terus menerus seperti itu. Nah, jenis jabatan yang ketiga yaitu kepala personalia atau HRD, Human Resource Development. Nah, jabatan ini yaitu fungsinya, tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai, yang profesional untuk di setiap jenjangnya, di setiap bagiannya. Nah, ini yang mengatur atau mengkondisikan hak-hak pegawai, termasuk memberikan gajinya, memberikan santunan kesehatannya, ya, memberikan rewardnya, memberikan punishmentnya. Yang salah diberikan punishment, yang benar diberikan reward. Itu adalah tugas dari kepala personalia atau HRD. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kepala TU. Nah, kemarin sudah dipelajari, ya, tata usaha atau kepala administrasi. Nah, kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor serta memberikan pelayanan teknis, ya. Kepala TU adalah orang yang menentukan garis-garis dasar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit di bidang ketatausahaan. Biasanya itu meliputi perencanaan, ada pelaporan, ada kepegawaian, ada keuangan rumah tangga, ya, rumah tangga yang ada di organisasi tersebut. Ada keprotokoleran, ada perlengkapan dan peralatan kantor. Nah, jadi seperti itu. Itu jenis-jenis jabatan. Nah, di tingkatan, ya, tingkatan jabatan di bidang administrasi kantor, ya, ada tingkatannya, jabatannya. Yaitu yang pertama ada manajer administrasi. Ya, manajer administrasi ini yang mengurusi segala administrasi yang berada di organisasi. Yang termasuk ya juga di organisasi kantor atau instansi tersebut.
Yang kedua, yaitu manajer kantor. Manajer kantor yaitu pejabat yang berada dalam level kedua dalam perkantoran. Ya, biasanya manajer kantor ini kedudukannya adalah asisten bagi top manager. Seperti itu. Oleh karena itu, setiap divisi memiliki penamaan yang sama untuk setiap pejabat. Misalnya ya, di bawahnya divisi, ya, misalnya di bawah divisi itu ada manajer pemasaran, ada manajer keuangan, dan ada manajer personalia. Nah, manajer pemasaran, bagaimana dia memasarkan barang-barangnya atau produk-produknya, hasil produksinya. Yang kedua yaitu manajer keuangan, bagaimana dia mendapatkan laba, dihitung laba kotornya, laba bersihnya. Nah, itu pihak manajer keuangan dibantu dengan karyawan atau karyawatinya. Dan manajer personalia. Nah, manajer personalia ini yang mengurusi manajer pemasaran, manajer keuangan, tapi dalam bentuk SDM-nya. Ini perlu diberikan ilmu atau didiklat harus agar tahu bagaimana cara mengelola keuangan yang baik untuk perusahaan. Nah, ini manajer personalia. Oh, ini kurang disiplin. Nah, manajer personalia memberikan punishment. Seperti itu. Itu yang manajer kantor. Yang ketiga, ada supervisor. Di sini. Supervisor apa? Tugas pokoknya supervisor apa? Supervisor ini yaitu memberikan perintah guna melaksanakan tugas. Nah, supervisor dapat tugas dari yang lebih atas, dari manajer personalia. Manajer personalia dapat mandat dari direktur atau kepala kantor. Terus begitu. Nah, tugas yang kedua yaitu mengawasi karyawannya atau anggotanya. Yang ketiga, melatih karyawan. Dan yang keempat, memelihara hubungan baik antara karyawan dengan bijak. Jadi omongannya si A, karyawan A dan karyawan B. Si karyawan A menyampaikan seperti ini ke personalia, si karyawan B memberikan masukan seperti ini, tidak pas. Oh, iya Pak, ini anaknya seperti ini. Tidak langsung diterima, tapi dipelajari dulu. Apakah benar anak ini salah? Apakah benar karyawan ini salah? Apakah benar karyawan ini benar? Jadi manajer atau supervisor itu berpengaruh kepada perilaku ya. Jadi kita harus sebagai seorang supervisor mengetahui, oh sifat ini seperti apa, sifat ini seperti apa. Nah, yang kedua, tugas pengawas dalam hubungannya dengan pekerjaan, yaitu merencanakan pekerjaan setiap unit kerja. Yang kedua, mengontrol ya apakah selesai tepat waktu ataukah disiplin ataukah tidak. Nah, di situ. Setelah itu ketelitian kerja. Nah, meneliti apakah ini benar-benar dilaksanakan, SOP-nya dilaksanakan, bekerjanya, tata urutan bekerjanya sesuai enggak? Nah, seperti itu. Itu tugas dari supervisor. Nah, untuk itu jika ada nantinya ada pertanyaan anak-anakku, nanti kalian bisa langsung menjapri saya ya. Terutama tadi tentang pengertian dari jabatan, terus tingkatan jabatan di bidang administrasi ya. Dan yang ketiga yaitu analisis jabatan. Nah,
Analisis jabatan di sini ada beberapa pengertian analisis jabatan. Yang pertama dari Dr. Andes M. Manulang, ya, mengungkapkan bahwa analisis jabatan yaitu merupakan suatu proses untuk membuat uraian sedemikian rupa sehingga dari uraian tersebut diperoleh keterangan-keterangan yang perlu untuk menilai kebutuhan akan jabatan tersebut. Yang kedua, ada Profesor Dr. Komarudin mengungkapkan bahwa proses untuk memperoleh segenap fakta jabatan yang berhubungan, ya, biasanya analisis jabatan itu mencakup penciptaan pernyataan tertulis yang terpisah. Nah, dianalisis, oh ternyata si A ini orangnya tipenya pekerja keras, tepat waktu, ya, disiplin. Nah, maka ya oleh pihak si supervisor diajukan ke manajer personalia untuk naik pangkat, untuk naik jabatan. Itu fungsinya seperti itu, dianalisis, penganalisisan tadi. Nah, kalau menurut Dr. Andes Mukijat, yaitu analisis jabatan merupakan hal yang penting dalam manajemen kepegawaian. Karena hasilnya dapat digunakan hampir dalam semua program kepegawaian. Ya tadi. Oh, berarti ya kalau dianalisis si karyawan A tadi, nah itu. Ini menurut Mukijat, ya, manajemen kepegawaiannya bagaimana? Ini menurut Mukijat. Nah, untuk menganalisis itu ada langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah menganalisis jabatan tadi dikaji. Oh, setelah dianalisis, ya, ada pengkajian ulang. Nah, itu bagian dari yang tadi Ibu sampaikan bahwa di situ ada bagian yang namanya personalia. Ya, ada manajer personalia atau supervisor yang tadi. Fungsinya tadi, tugasnya tadi, wewenangnya beliau ya sebagai supervisor, sebagai manajer personalia. Nah, tugas kalian ya adalah mencari langkah-langkah menganalisis jabatan. Bagaimana itu langkah-langkahnya? Cara menganalisis jabatan. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua yaitu mencari tugas dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Mencari tugas dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Contohnya yang satu ada dewan direksi, ada direktur utama. Nah, itu tugasnya apa? Satu, dewan direksi, tugasnya apa, ya? Terus yang kedua, direktur utama, tugasnya apa? Direktur. Yang ketiga, direktur, tugasnya apa? Gitu. Yang keempat, direktur keuangan. Yang kelima, direktur personalia. Yang keenam, manajer. Yang ketujuh, manajer personalia, ya, sampai 11 ya. Yang kedelapan, manajer pemasaran. 9, manajer pabrik. 10, administrasi dan gudang. Yang ke-11 yaitu divisi regional. Itu dicari tugasnya apa. Jadi ada 2 tugas ya. Nantinya saya tunggu sampai di hari Rabu untuk tugasnya ya. Untuk pengumpulannya nanti bisa lewat GC. Kalau GC-nya tidak bisa, nanti bisa lewat langsung japri ke WA Ibu. Oke. Mungkin ada pertanyaan, nantinya bisa langsung japri hari ini ke saya.
Terima kasih, semoga kalian semua sehat. Salam pada orang tua untuk menjaga selalu 5M. Ya. Oke, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.